Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SD Supriyati, khususnya anak kelas 6 A, B, C, dan D. Semoga pada pagi hari ini kita tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat ya anak ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali Al-Quran Hadis setelah kalian menyelesaikan penilaian tengah semester. Semoga nanti hasilnya yang kalian terima sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk berdoa, tangannya diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu hadis tentang amal sholih. Bu Guru sudah memberikan tugas kepada kalian pada pertemuan sebelumnya, yaitu menghafal hadis tentang amal sholih. Yuk, siapa yang di sini sudah mengirim tugas? Pasti yang sudah mengirim tugas Burina husnudzon kalian sudah hafal semua, karena tugas sebelumnya adalah menghafal hadis tentang amal sholih. Bagi yang belum, gimana? Segera kirim ya. Yuk, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang hadis tersebut ya. Pastikan anak-anak menyiapkan bukunya ya, beri garis atau tanda pada kalimat yang kalian anggap penting. Agar apa Bu? Agar mudah untuk memahami materi. Oke, silahkan anak-anak buka langsung halaman 65 ya, 65. Membaca hadis tentang amal sholih. Oke, sebelumnya Bu Guru akan menjelaskan hadis itu ada 3 komponen, ada 3 bagian. Ya, yang pertama adalah sanad, yang kedua adalah matan, dan yang ketiga adalah rawi. Mungkin di kelas sebelumnya anak-anak sudah mendapatkan materi tersebut, tetapi tidak ada salahnya kalau Bu Guru ulang lagi. Oke. Sanad adalah orang yang menghantarkan hadis atau orang yang menerima hadis sampai kepada Rasulullah. Yang kedua matan adalah isi dari hadis. Hadisnya tentang apa? Itu namanya matan, bukan mantan ya. Kan anak kelas 6 perhatikan. Matan adalah isi dari hadis tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Oke, kita akan lafalkan hadis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adama inqata'a amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Gimana? Sudah hafal? Nah, ulang lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza mata bnu adama yang qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tuh pernah bersabda, apabila seorang anak manusia, anak Adam itu meninggal, maka akan terputus segala amalnya, semuanya akan terputus kecuali apa? 3 perkara. Ya, apa saja itu, Bu? Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang sholih yang mendoakannya atau mendoakan orang tua. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Mungkin anak-anak sering mendengar ya, shadaqah jariyah. Itu apa sih, Bu? Shadaqah jariyah. Shadaqah itu yang artinya derma atau pemberian, sedangkan jariyah itu yang terus menerus atau tidak terputus atau mengalir gitu. Jadi yang namanya shadaqah jariyah adalah memberikan harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Ulang lagi, memberikan harta atau benda ya kan untuk kepentingan umum yang digunakan secara terus menerus. Begitu. Itu namanya shadaqah jariyah. Syaratnya shadaqah jariyah apa, Bu? Yang pertama, niat yang ikhlas. Percuma kalau misalkan memberikan sesuatu untuk kepentingan umum tapi tidak ikhlas atau mengharap pujian dari orang lain, itu percuma, Dek. Syarat yang pertama sudah gugur, salah. Ya, harusnya apa? Ikhlas. Ya, niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, berupa barang atau benda yang mempunyai sifat awet atau tahan lama. Ya, yang dimaksud di sini adalah seperti benda-benda yang bisa digunakan untuk kepentingan secara terus-menerus. Nanti contohnya bisa masuk. Yang ketiga, barang atau benda tersebut mempunyai manfaat untuk kepentingan umum. Ya, punya manfaat, Dek. Ada manfaatnya atau enggak gitu. D. Barang atau benda tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, barang tersebut masih bisa digunakan, nggak sekedar dikasihkan nggak ada manfaatnya. Itu bukan syarat dari shadaqah jariyah. Di situ ada contoh gambar 5.1 pada halaman 68. Anak-anak silahkan lihat. Di situ ada tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid termasuk ke dalam shadaqah jariyah yang pahalanya akan mengalir terus-menerus. Jelas, walaupun orang yang punya tanah ini sudah meninggal, ya, di situ dibangun sebuah masjid, ya, sebuah masjid yang digunakan untuk ibadah. Nah, orang yang mempunyai tanah tersebut, insya Allah tuh akan mendapatkan pahala dari apa, Dek? Dari ibadah-ibadah itu, ya kan? Pahala terus menerus karena digunakan, dimanfaatkan, ya, walaupun dia sudah meninggal. Enak selama selama dalam kubur dia dapat kiriman terus, transferan terus. Karena apa? Karena dia mewakafkan, mensedekahkan, ya kan, harta yang dia miliki. Jadi dia nggak akan rugi, Dek. Di dalam kubur juga dia adem, ya, dingin, sejuk, enak. Ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah mewakafkan tanah atau memberikan sumbangan untuk yang bermanfaat bagi banyak orang seperti pembangunan masjid, mushola, rumah sakit, jalan dan lain sebagainya. Ini masih banyak lagi, nggak terpaut hanya di masjid saja, enggak. Ya, masih banyak ladang amal yang bisa disiapkan gitu. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Lebih-lebih orang yang kita ajarkan tadi mau mengajarkan lagi kepada orang lain. Nah, pahala itu akan mengalir ke kita. Ya. Misalkan nih ada seorang guru punya murid, ya kan, diajari nih, nanti muridnya tuh jadi guru juga, terus
mengajari ke muridnya dia. Terus gurunya yang pertama tadi itu meninggal. Nah, guru yang pertama tadi itu insya Allah mendapatkan apa pahala dari apa yang telah dia tanam. Gitu. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Lihat pada gambar 5.2, pahala dari ilmu yang bermanfaat akan mengalir terus-menerus. Seperti halnya anak-anak mengajari adik, misalkan kalian punya adik, diajarin cara membaca. Dek, ini dibaca ba, ini dibaca bu, misalkan diajarin. Kemudian atau adik belum bisa berhitung, dek 1 tambah 1 2, terus kemudian adiknya bisa, ya kan? Adiknya tersebut mengajari temannya lagi, kemudian temannya lagi ngajari lagi teman yang lain. Ya kan, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Insya Allah apa dek, dapat ganjarannya. Nah, itu bermanfaat. Tapi ya tadi harus ikhlas. Nah, begitu. Kemudian ada juga ilmu tersebut mempunyai manfaat dalam kehidupan untuk kesehari-hari, bukan untuk apa dek, ilmu sesat. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian ilmu sesat itu ilmu yang jauh dari syariat. Yang terakhir adalah ilmu tersebut sesuai dengan ajaran agama, gitu ya. Nah, itu salah satu syarat dari ilmu yang bermanfaat, gitu. Kemudian anak yang sholih yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini kita itu diperintahkan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, bantulah dia, ya kan, bantu beliau, ya kan. Tunjukkan rasa bakti kita kepada orang tua. Bu, bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal? Masih banyak caranya, dek, ya kan, mendoakannya, ya kan. Ada lagi, Bu, kalau misalkan saya jariyah nih, tapi atas nama orang tua, boleh enggak? Boleh. Sampai enggak? Insya Allah sampai. Begitu, ya. Nah, itu tadi anak yang sholih mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak itu sering kan, ketika kalian pulang dari sekolah atau selesai pembelajaran, sering banget kan dituntun oleh bapak ibu guru membaca doa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kemudian apa? Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika waktu aku kecil tuh. Sampai enggak, Bu? Sampai. Makanya ketika sholat, anak-anak enggak usah buru-buru. Doain orang tua, mohonkan ampun untuk orang tua kalian. Ya, gitu. Kemudian mendoakan orang tua termasuk akhlak yang sangat mulia, ya, sebagai bukti kita berbakti kepada orang tua. Kemudian orang tua juga yang telah memenuhi keperluan kita sampai kita menjadi dewasa seperti ini, sampai mengenai keutamaan mendoakan orang tua. Rasulullah bersabda, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu." Apabila seseorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, terputuslah rizki. Jadi kalau ada anak yang enggak mau mendoakan kedua orang tuanya, terputuslah rizki daripadanya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, Nak, ya. Jadi doakan selalu orang tuamu, minta restu orang tuamu, minta doa dari orang tuamu pula, ya kan? Jadilah anak sholih dan sholihah. Seperti itu tadi penjelasan dari Bu Rina tentang hadis. Ada 3 amal di mana amal ini tidak akan pernah putus walaupun orang tersebut meninggal dunia. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Begitu penjelasan dari Bu Rina. Untuk tugas kita, tugas pada pertemuan kali ini adalah anak-anak mengerjakan uji kompetensi halaman 74 sampai 77. Terima kasih yang sudah mengirimkan tugas, mengirimkan hafalannya. Masih Bu Guru tunggu bagi yang merasa belum mengirimkan tugas hafalan. Oke deh, tetap semangat, persiapan diri untuk tahap berikutnya. Cukup sekian dari Bu Rina, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.